yang telah dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 1 sampai 14, di mana operasi ini akan berakhir pada tanggal 20 Mei. Jadi tanggal 1 sampai 20 masih ada 6 hari lagi. Pada kesempatan pagi ini, di saat yang berbahagia ini, kita mendapat kehormatan hasil dari pelaksanaan operasi yang telah dilaksanakan oleh jajaran di Ditreskrimum Polda Jambi dan oleh jajaran berkenan akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolda Jambi. Untuk itu rekan-rekan, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolda Jambi. Mohon izin Jenderal waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita sekalian. Saya hormati Pak Wakapolda, Pak Dirkrimum, Ditreskrimum, Pak Kabid Humas Polda Jambi, dan tentunya rekan-rekan awak media, wartawan di Polda Jambi di Jambi. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Kabid Humas bahwa pagi hari ini kita akan menggelar hasil dari operasi Pekat 2 Sekijan. Bahannya sudah ada pada rekan-rekan, ya, di mana selama 14 hari ini telah berhasil diungkap beberapa kasus, namun yang kami jadikan laporan polisi itu 10 laporan polisi dengan 32 tersangka dari semua TKP di Polres jajaran, dari Jambi sampai dengan 10 Polres lainnya, ya. Nah, dengan sasaran yakni aksi premanisme, targetnya itu bisa orang, bisa barang, ya. Di depan tergelar ada berbagai jenis senjata tajam, lalu juga ada benda yang lain merupakan hasil kejahatan tersebut, dan ada 32 orang tersangka yang ditahan dan akan diproses secara pro justisia. Kegiatan premanisme ini merupakan perintah dari pimpinan untuk dilakukan penindakan karena sudah sangat meresahkan bagi pembangunan nasional, juga khususnya di wilayah hukum Polda Jambi, ya. Investasi yang dibutuhkan untuk menghidupkan, menjalani kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera akan terganggu dengan aksi premanisme. Oleh karena itu, saya selaku Kapolda Jambi sudah memerintahkan pada seluruh jajaran Kapolres untuk memberikan respon cepat manakala ada masyarakat melaporkan mengetahui kegiatan atau aksi premanisme dari para pelaku. Untuk di Polda, Dirkrimum yang pimpin, dan kita akan memberikan asistensi kalau memang nanti para pelaku ini jumlahnya besar atau ancamannya besar yang bisa membahayakan keselamatan pelapor, masyarakat ataupun petugas sendiri. Jadi itu adalah bentuk komitmen kami untuk memberantas, meniadakan premanisme dari Polda Jambi, ya, wilayah hukum Polda Jambi. Demikian rekan-rekan yang sementara dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Saya dari Kopassus ingin bertanya Pak sedikit. Ini terkait aksi premanisme pungli di Provinsi Jambi itu rata-rata di tempat dan lokasi yang tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Artinya selama bertahun-tahun ini selalu terjadi, dan itu masih dalam satu rangkaian, beberapa pelaku yang masih dalam satu rangkaian. Artinya mungkin yang pertama Pak, apa kendala kita dari pihak kepolisian untuk memberantas premanisme dan pungli ini? Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian Bapak sebagai pimpinan di polisi tertinggi di Jambi apakah akan memberikan ultimatum atau punishment kepada Polsek dan Polres jajaran jika di wilayah terjadi aksi premanisme setelah dari press release ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih, pertanyaannya mantap kali, ya. Jadi
bentuk-bentuk kegiatan premanisme yang paling banyak di Jambi sesuai dengan karakteristik kerawanan daerah itu adalah pemerasan. Ya, jadi pemerasan di jalan, lalu di sini ada truk-truk batubara, truk-truk sawit mungkin dan lain sebagainya. Lalu dipalak ya, istilah terminologi jalanannya itu disebut dipalak atau diperas, minta uang dalam jumlah tertentu begitu. Ataupun jasa keamanan, ataupun pembebasan lahan seperti daerah lain. Ya, kami terus mengidentifikasi dan ini semua adalah masalah sosial yang tentunya bukan hanya urusan kami polisi. Ya, kami punya kewenangan memang, punya tugas dari mulai hulu sampai hilir. Tapi bicara tentang hulu dan hilir ini juga ada stakeholders, rekan-rekan kami yang lain. Ya, contohnya di sini kan ada beberapa atau paling banyak menjadi pembinaan sosial, ya dinas sosial. Ya, di sana harus ada kerjasama kami ya. Dan isu tentang pemerasan ini juga perintah saya dalam setiap kunjungan kerja dijadikan bahan Kamtibmas yang harus diketahui oleh Babin Kamtibmas kami. Ya, ada masalah sosial di sana. Jadi bukan hanya pemerasan. Nah, ini akan kami bawa pada level yang lebih tinggi, koordinasi dengan Pak Gubernur di sini, ya dengan seluruh kepala dinasnya, dengan teman-teman TNI juga begitu. Ya, tokoh agama juga kami sudah bicarakan dalam beberapa kunjungan kami ke mereka. Ya, jadi kalau kejadiannya berulang, ya tentunya ini ada masalah apa? Karena berarti penegakan hukum nggak selesai gitu loh. Ya, kalau memandang suatu masalah. Nah, tentang bagaimana kalau Polsek tidak melakukan penindakan, tentunya ada evaluasi. Ya, kita melihat apakah ini pembiaran atau memang keterlambatan dalam merespon. Nah, saya harus lebih bijaksana dalam hal ini. Apakah memang jaraknya, waktunya, kekuatannya, ancamannya. Saya tidak mau anggota saya mati sia-sia, Pak wartawan Kompas, ya, tugas komandan itu, ya. Nah, makanya kita butuh backup, ya. Saya sudah perintahkan Pak Karoop, kalau Kapolres minta laporkan sama saya, kita gerakkan, ya. Seperti kejadian di Tebu kemarin, ya. Saya letakkan di sana juga Brimob untuk membantu. Ya, jadi ultimatum dan sebagainya juga ada alasan, bukan dengan tiba-tiba seperti itu, ya. Jadi kalau anggota sudah bekerja secara benar, tentunya kami mengkoreksi apa yang menjadi kelemahan. Tapi kalau pembiaran itu ada semua, nah itu yang boleh kita lakukan evaluasi. Terima kasih. Pak Jenderal, terkait isu nasional bahwasannya Izin terkait saya Rosid dari Berita Kota. Jadi terkait isu nasional bahwasanya ada ormas, ada premanisme berkedok ormas. Apa statement khusus dari Jenderal untuk wilayah Jambi? Terima kasih. Ya, ormas itu ada undang-undang yang mengatur. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Yang jadi salah adalah ketika mereka melakukan aksi-aksi premanisme, apapun bentuk ormasnya, ya, apapun namanya, saya nggak mau sebut satu persatu. Ya, ya untuk itu saya ditunjuk di sini. Ya, saya sudah berikan komitmen sama anggota saya, kita sebagai satu tim. Ya, saya tidak akan ragu dari mulai level tadi, pembinaan tadi sampai yang paling keras. Seperti itu, ya. Jadi secara nasional, yes, lokal di sini, ya, kita harus melakukan tindakan tegas dan keras, ya. Jadi nggak ada yang salah dengan ormas. Yang salah itu adalah aksi-aksinya. Kalau premanisme, ya berhadapan dengan hukum. Ya Pak ya, Pak Rosid ya. Oke, terima kasih. Izin Jenderal, ya. Ya, terima kasih Jenderal. Saya Salmi dari Media Indonesia. Dari hasil operasi total seluruhnya berapa yang di Bisa dibaca di bahan Pak. Bisa dibaca. Oh, belum saya baca Jenderal. Total. Oke, siap terima kasih. Cukup ya. Makasih ya teman-teman ya, cukup ya. Ya. Makasih ya. Makasih banyak.